Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan iman daripada orang percaya, Tuhan tidak menghendaki hanya sebatas teori atau pemikiran. Namun Tuhan inginkan adalah kehidupan iman orang percaya adalah kehidupan yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Karena Tuhan memanggil kita untuk kita menghidupi kehidupan iman kita di tengah-tengah dunia ini, supaya dunia ini mengenal siapakah Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pengenalan kita kepada Tuhan Yesus itu agar kita dapat menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam persekutuan kita dengan orang-orang percaya, yakni gereja Tuhan. Menerapkan pengenalan kita kepada Tuhan Yesus dalam persekutuan orang percaya itu membuat kita lebih mengenal Tuhan Yesus, dan itu menjadi bagian dalam hidup kita, atau dengan bahasa lain, mendarah daging di dalam hidup kita. Bukan hanya sebatas ide atau pemikiran. Sebab tanpa kita menerapkan pengenalan kepada Kristus itu, saudara, kita bisa terjerat. Pengenalan kita kepada Kristus itu hanya sebatas pengetahuan, sebatas saya tahu. Namun ketika pengenalan itu kita terapkan dalam persekutuan orang percaya, maka saudara, kita belajar bagaimana menyerahkan seantero diri kita, menaruhnya di dalam Kristus yang kita kenal itu. Oleh karena itu, saudara, setiap orang percaya harus hidup sesuai dengan panggilan Tuhan Yesus. Agar setiap kita, semakin hari, ketika kita menerapkan pengenalan kita itu, kita semakin serupa dengan Kristus. Itulah arti mendarah daging di dalam kita mengenal Tuhan Yesus. Saudara, mari kita membaca Efesus pasal 4, ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja itu bukan bangunannya. Bangunannya adalah gedung gereja. Gereja itu adalah persekutuan dari orang-orang percaya. Saudara, gereja itu kekal. Tapi bangunan gereja bisa tidak kekal. Karena bisa ditelan oleh zaman. Tetapi gereja yang sesungguhnya, yaitu orang-orang percaya, itu menerima hidup yang kekal dari Tuhan. Dan saudara, berapa banyak orang percaya yang merasa kecewa dengan gereja. Lalu mereka lari dari gereja. Saudara, padahal orang percaya tersebut sebetulnya adalah bagian dari gereja. Namun dia kecewa dengan gereja. Saudara, ketika seorang percaya merasa kecewa dengan gereja, sebetulnya dan sepatutnya ia merenungkan, apakah bagiannya sebagai gereja agar gereja semakin hari semakin menjadi berkat. Tuhan tempatkan setiap orang percaya di dalam tubuh Kristus supaya mengambil peran di dalamnya. Karena Tuhan tidak salah menempatkan setiap kita
di gereja lokal masing-masing. Saudara, pergumulan di dalam gereja pastilah diizinkan oleh Tuhan Yesus, kepala gereja. Meskipun kita tidak harapkan adanya kesulitan, tapi kesulitan itu selalu ada di dalam pelayanan gereja. Saudara, semuanya itu agar kita belajar tunduk kepada Kristus, bukan kepada keinginan kita sendiri. Kita mengutamakan Kristus daripada mengutamakan kesenangan diri kita sendiri. Kita mengutamakan kehendak Dia daripada mengutamakan ide kita sendiri. Kita belajar mengasihi Kristus dengan mengasihi gereja dengan segenap hati. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, kehidupan bergereja itu agar orang-orang percaya dapat bertumbuh di dalam iman pengenalan akan Kristus berdasarkan Alkitab. Sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia ini dan pengajaran yang palsu. Saudara, firman Tuhan berkata begini. Dan Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah gereja Kristus yang adalah kepala. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan kepada gereja itu rasul dan nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Saudara, para rasul dan para nabi sudah wafat, saudara. Namun saudara, Tuhan memakai mereka, menginspirasi mereka, sehingga kita hari ini menerima Alkitab yang ditulis oleh para rasul dan para nabi yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Namun gereja hari ini kita mendapatkan adanya pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Saudara, Tuhan menyediakan semuanya itu supaya orang Kristen tidak menjadi orang Kristen yang tidak digembalakan dengan baik. Artinya, supaya orang Kristen tidak menjadi orang Kristen yang imannya liar. Imannya liar maksudnya adalah iman yang tidak terdidik dengan baik. Saudara, Tuhan menyediakan orang-orang yang Tuhan beri karunia, memiliki kompetensi, panggilan untuk mengajar, untuk menggembalakan. Saudara, tujuannya adalah supaya orang-orang percaya memiliki iman yang sejati, yaitu iman berdasarkan para rasul dan para nabi, di mana Kristus adalah batu penjurunya. Oleh karena itu, saudara, mengapa orang-orang percaya perlu ada bersama-sama dalam persekutuan di gereja lokal? Supaya orang percaya boleh dididik oleh firman Tuhan, oleh orang-orang yang Tuhan memang berikan karunia dan berikan hikmat dan juga kompetensi untuk mengajar dan menggembalakan. Saudara, di situ saudara, orang percaya memiliki dasar iman yang teguh di atas dasar firman Tuhan. Sehingga saudara, di dunia ini yang digonjang-ganjingkan oleh filsafat-filsafat dunia dan pengajaran-pengajaran palsu dan pengajaran sesat, dan orang percaya bisa teguh berdiri di dalam imannya untuk hidup bagi Tuhan dan boleh melayani Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita semua sebagai orang percaya melihat kehidupan orang percaya di dalam apa yang Tuhan berikan dalam firman Allah, sehingga kita boleh hidup sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Yang kedua, saudara, gereja bertumbuh ketika setiap orang percaya berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan untuk saling melayani di dalam kasih.
Saudara, firman Tuhan berkata begini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Saudara, gereja menjadi gereja yang bertumbuh ketika gereja itu hidup di dalam kebenaran. Saudara, seberapa banyak pun anggota gereja, namun saudara, jikalau gereja itu tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan, maka gereja itu tidak bertumbuh, meskipun dia bertambah jumlah orangnya. Saudara, bertumbuh itu penting. Bertambah itu dari luar, bertumbuh itu dari dalam. Saudara, kekuatan daripada gereja Tuhan di dalam melayani adalah bertumbuh, yaitu kekuatan daripada pekerjaan Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara, orang percaya yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, seberapapun banyaknya, orang percaya itu menjadi kurang berdampak dan gampang sekali dibawa oleh arus dunia ini. Saudara, gereja bertumbuh ketika setiap orang percaya itu berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara, semua itu tujuannya adalah agar orang percaya boleh melayani satu dengan yang lain di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kasih. Saudara, orang percaya mengenal kebenaran firman Tuhan bukan untuk meningkatkan kesombongan dirinya, bukan untuk mencari berkat bagi dirinya sendiri. Saudara, jika ada orang percaya ketika dia mengenal kebenaran, dia semakin sombong, dia semakin egois. Saudara, sebetulnya dia salah mengerti mengenai kebenaran firman Tuhan itu. Saudara, ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara, kita pasti didorong untuk lebih rendah hati, lebih sabar, lebih mengasihi, lebih mau melayani orang lain. Saudara, itu kebenaran yang hakiki. Saudara, kita tidak bisa mengatakan saya sangat mengenal Yesus, tetapi saya begitu egois. Karena saudara, Tuhan Yesus tidak pernah egois, bukan? Dia bukan hanya melayani, tapi dia menyerahkan nyawanya. Oleh karena itu saudara, betapa penting kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran itu yang akan menolong kita untuk kita hidup bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah yang kami baca hari ini. Biarlah Tuhan meteraikan dalam hati kami apa yang kami pahami, kami hidupi. Supaya ya Tuhan, seluruh kebenaran firman-Mu menjadi mendarah daging dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi Alkitab terbuka bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.